Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Saya TV, kali ini kita sedang berada di terminal Muka ataupun terminal Rawabongo Cianjur. Nah, kali ini kita seperti biasa akan mencari beberapa orang ataupun yang bisa kita gali informasi yang ada di daerah ini kira-kira, ataupun kita cari. Ini ada pencegahan. Nah, kebetulan nih ada si akang-akang yang sedang menunggu bis kayaknya. Oh. Assalamualaikum, Kang. Salam. Boleh ngobrol-ngobrol sebentar, Kang? Boleh. Iya. Ada apa ya? Tapi jadi agak takut juga nih. Kang anak buahnya John Kay bukan nih? Oh, bukan. Sekarang kan saya lagi di terminal nih, jadi nggak Ya. hati-hati juga ini. Bukan ya? Saya mah bukan. Saya mah cuma ini mau megat bus Oh, megat bus. Kalian ke Jakarta. keren mau megat orang gitu. Bukan ya? Orang baik saya mah. Orang baik, alhamdulillah tuh. Kebetulan sekali. Saya mah bukan siapa-siapa. Gini, Kang, ada ya sambil Akang menunggu bis aja nih. Iya. Ada rame di berita tentang John Kay. John Iya. Kay itu katanya nggak tahu sih. Kata berita sih preman gitu ya. Bukan Katanya. preman. Oh, Orang yang disegani. oh, jadi Akang tahu juga ya tentang Ya, John Kay. banyak tahu, banyak Oh. sedikit banyak tahu lah. Itu. Jadi saya mau menanyakan seperti ini, Kang. Preman ataupun orang yang disegani di sebuah terminal kayak di seperti ini, nggak tahu di kalau terminal Cianjur ada preman atau enggak. Menurut Akang gimana nih posisi orang yang disegani di setiap atau terminal-terminal kayak gitu? Ya emang harus ada. Ada. Ya supaya kan istilahnya harus ada yang tanggung jawab gitu. Setiap tempat Ya. supaya si suasana, si keadaannya kondusif. Jadi bukan berarti ditakuti, tapi untuk mengkoordinir. Koordinir apa kira-kira kalau di terminal? Jadi misalkan kan suka ada kayak security lagi lah, penjaga keamanan. Takutnya kan ada orang yang tidak bertanggung jawab. Benar. Nah itu harus ada pencegahannya. Jadi intinya adalah untuk membuat stabilitas di sebuah tempat Ya, tersebut, untuk menjaga menertibkan gitu ya, membantu kayaknya ya. menjaga perasaan aman. Kan Tapi kalau ada ya katakan preman lah, misalkan yang suka maksa-maksa minta uang, itu oknum atau gimana kayaknya? itu mah bukan preman, orang yang tidak bertanggung jawab itu. Kira kalau lihat film-film atau sinetron preman pensiun kan kelihatannya emang ada orangnya dan organisasinya ada, tapi kayaknya kalau terorganisir itu membantu juga ya kalau di terminal kayak gitu ya. Ya kalau di apa namanya, direkrut mah buat menjaga nggak apa-apa. Soalnya kan dia juga orang-orang baik, cuma kita mah suka memandangnya negatifnya gitu. Padahal mah enggak. Untuk keamanan mah bisa diajak, kayak teman-teman kayak kita yang kayak gitu, yang di terminal, yang di pinggir-pinggir jalan itu. Jadi kalaupun dipresentasikan ataupun dipetakan, preman itu orang ataupun disebut premanisme itu pahamnya yang kurang disukai masyarakat, kira-kira orangnya atau pahamnya kayak gitu. Saya mah nggak tahu ya. Kurang tahu kayak gitu ya. Iya. Pokoknya Ya kan kalau dengar kata-kata tersebut kan orang-orang takut gitu. kalau di masyarakat suka ada yang mengganggu keributan, nah itu yang nggak boleh mah. Itu mah kan ada urusannya nanti kepolisian, kayak gitu. Kalau orang-orang yang suka bikin ribut mah, ya kita mah mudah-mudahan aja lah kasih keamanan, keselamatan. Iya betul. Terus kalau misalkan yang tadi akan tanyakan masalah
John Kay kayak gitu. Ya itu kan di berita ya. Ya kan saya dengarnya di berita. Jadi kesannya di masyarakat seperti saya gitu, kalau dengar-dengar seperti itu, seramnya adalah menggunakan kekerasan dan menghalalkan segala cara seperti Ya. itu. Untuk Juga kan kita harus tahu dulu akar masalahnya di mana. Mungkin jadi aja kalau yang John Kay itu yang di berita-berita kan, kalau nggak salah itu tentang apa ya, tentang mirip debt collector kayak gitu ya, bukan? Ya, saya kurang begitu tahu. Benar-benar. Cuma selintas aja di TV itu ada tulisan di headline-nya John Kay ditangkap kembali kayak gitu. Nggak tahu secara mengakarnya sih. Pada orang-orang biasa. Oh ya, ada info, ada iklan dulu teman-teman. Itu ada es nong-nong kalau di Cianjur, nggak tahu kalau di teman-teman. Nah itu ada ciri khas tung turung tung tung tung. Ya kita kembali ke tema lagi teman-teman. Karena kita sedang ada di terminal sambil si Akang ini nunggu bis, nggak tahu mau kemana. Mau ke kemana kira-kira nih Kang? Saya mau ke Jakarta, Oh hati-hati dong Kang. Karena kan Hati-hati. kejadiannya kan ada di Jakarta itu. bukan di Tangerang. Oh di Tangerang. Oh saya salah info kayaknya. Iya. Ya, jadi intinya adalah kita tidak bisa dipisahkan dengan beberapa lingkungan sosial ataupun segelintir orang yang profesinya tidak sama dengan kita. Iya. Jadi kita harus bisa hidup berdampingan dengan mereka. Udah kita mah sama tuh, Iya, sama-sama manusia. Tapi kadang ada orang yang risih gitu dengernya ataupun cara bergaulnya ketika dia duduk berseberangan ataupun berdampingan dengan orang yang berbeda dengan dia profesinya. Kadang ada orang yang risih, ada orang yang menjauh. Jadi orang yang seperti itu kalau di masyarakat kira-kira dijauhi, didekati atau biarkan saja kalau orang yang kata-kata preman tadi kayak gitu mah harus dirangkul. dirangkul. Ya, kita Rangkuannya mah kira-kira caranya gimana kira? jangan menjauhi orang-orang yang kita anggap tidak baik. Hmm. Banyak kan di baik ketidakbaikannya pasti ada kebaikan. Jangan memandang sebelah mata seseorang. Ya, ya, ya. Itu mungkin aja suatu hari dia yang menolong kita. Yang benar, orang yang kita anggap tidak baik. Nah, teman-teman para subscriber dan penonton setia Saya TV, kata si Akang ini ada benarnya juga. Jadi ketika kalian berhadapan, berdampingan dengan ya profesinya sebagai preman, ya kita ya ada salahnya bisa ngobrol dengan dia ataupun bisa menerima dia, jangan menjauhi, Iya. merangkul, karena suatu saat nanti kita posisinya kadang bisa saja seperti mereka juga kadang karena keadaan seperti itu ya gitu. Kan itu juga kata sahabat Nabi gini, ada Gimana kata sahabat Nabi? jangan mencintai seseorang berlebihan karena mungkin saja orang yang kita cintai menjadi musuh, dan jangan membenci seseorang berlebihan karena mungkin saja orang yang kita benci teh suatu hari mah yang kita cintai. Oh gitu, jadi jangan terlalu berlebihan ya kalau mau benci dan mencintai juga kayak gitu ya. Kayak gitu, biasa-biasa aja. Benar. Terus kalau kaitannya dengan apa, kuasa menguasai, Nah itu benar. kan pada hakikatnya mah kita teh di muka bumi cuma melintas saja gitu. Dan yang menguasai alam dunia mah cuma Gusti Allah. Benar. Kita mah dikasih napas, dikasih kayak gini apa, harta, tahta itu kan titipan. Benar. Udah suatu hari nanti mah kita juga bakal hilang semuanya. Jadi kekuasaan kita, kegagahan kita gak bakal lama. Itu sih kalau menurut saya orang biasa. Tapi saya juga dulu pernah kenalan Dengan siapa? sama John Chai. Oh jadi bukan John Kay ya? Bukan, kalau John Chai mah saya belum kenal. Itu Siapa orang- tuh John Chai? Orang PDAM yang suka ngurus-ngurus air. Karena kalau di Cianjur mah air teh cai. Namanya mah Jonathan. Jadi John Chai. Ya, John Chai. Terkenalnya John Chai. Oh, iya. Kirain John Kay. Bukan. John Chai ini. Asli orang itu Cirumput. Cianjur berarti? Cianjur. Adanya di mana? Di Cianjur, PDAM Cianjur. Iya, PDAM. Kan Oh. Cirumput sumber ininya apa air. Air Cianjur ya. Ada Jadi yang tanyakan lagi. cukup kayaknya Kang.
dari segi penjabaran tentang sosial, penjabaran tentang misalkan ya tadi ada manfaatnya, kita tidak boleh mencintai ataupun membenci dengan berlebihan. Ya. Saya kira cukup Kang, silakan menunggu lagi, mudah-mudahan bosnya bentar lagi ada, saya akan lanjut lagi ini ya. Sekian Kang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.